Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Apakah sehat? Di sini saya akan menjelaskan apa ilustrasi. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ade Burkias, saya dari jurusan multimedia. Nah, ilustrasi secara etimologi, pengertian ilustrasi berasal dari bahasa Latin yaitu illustrare, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Sedangkan pengertian ilustrasi secara terminologi adalah suatu gambar yang memiliki sifat dan fungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Nah, apa sih tujuan dari ilustrasi? Ilustrasi ini akan memudahkan para grammars, para pembaca-pembaca seperti kita untuk mengingat gagasan serta konsep yang telah disampaikan melalui ilustrasi yang ada. Ilustrasi akan memberikan variasi pada bahan ajar sehingga menjadi lebih memotivasi, menarik, komunikatif, serta lebih memahami grammars yang sedang membaca untuk dapat memahami suatu pesan. Ilustrasi digunakan untuk memperjelas informasi atau pesan yang disampaikan. Nah, jenis-jenis dari ilustrasi adalah yang pertama itu gambar kartun. Contoh-contoh dari gambar kartun misalnya itu Naruto, misalnya One Piece. Nah, ilustrasi gambar kartun ini memiliki makna, yaitu misalnya kartun Naruto itu memiliki makna pantang menyerah atau optimis. Yang kedua, jenis ilustrasi gambar karikatur. Gambar karikatur ilustrasinya itu kepalanya besar dan berbadan kecil. Ini biasanya digunakan untuk menyindir para pejabat politik. Yang ketiga itu ilustrasi hayalan. Nah, orang yang ahli dalam ilustrasi itu biasanya disebut ilustrator. Tugas seorang ilustrator adalah menyampaikan cerita, ide, atau pesan melalui media visual. Seorang ilustrator biasanya memiliki keahlian khusus tertentu dalam bekerja, seperti menggambar, fotografi, atau ilustrasi digital. Karena volume karya ilustrator, karya tersebut biasanya dibagi menjadi beberapa bidang atau jenis yang berbeda. Nah, masuk ke pekerjaan, apa aja sih itu pekerjaan ilustrator? Yang pertama yaitu ilustrator komik. Ilustrator ini bekerja dengan membuat ilustrasi pada komik, baik komik cetak, komik online, dan lain-lain. Berkarir menjadi ilustrator komik juga bisa menjadi tantangan, mengingat banyaknya pesaing yang telah ada di pasar. Akan tetapi, memilih menjadi ilustrator komik bisa memaksimalkan skill dan kemampuan yang kita punya, karena ada banyak ruang untuk melakukan eksplorasi. Yang kedua, yaitu ilustrator storyboard. Sebagian dari perencanaan sebelum melakukan proses pengambilan video membutuhkan gambar ilustrasi. Gambar-gambar ini dibutuhkan untuk membantu menggambarkan secara jelas apa yang akan di-shoot dan masuk ke layar. Ini disebut dengan storyboard. Gambar pada storyboard merupakan hasil kerja dari ilustrator. Yang ketiga itu ilustrator forensik. Pernahkah kita melihat gambar buronan hukum yang disebarkan? Gambar itu merupakan buah karya dari ilustrator forensik. Gambar dibuat berdasarkan deskripsi dari saksi atau korban dari kasus yang telah terjadi. Untuk menjadi ilustrator forensik, kita tidak hanya dituntut memiliki bakat dalam mengilustrasikan deskripsi fisik. Memiliki kualifikasi psikologis bisa menjadi nilai plus buat kita semua. Nah, jadi kesimpulannya, ilustrasi merupakan suatu gambar untuk menerangkan suatu peristiwa, menyampaikan cerita, ide, atau pesan melalui pesan media yang tujuannya memudahkan para grammars, para pembaca, untuk mengingat gagasan atau konsep yang telah disampaikan melalui ilustrasi yang ada. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.